ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أن الله يشرب بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعين علينا من بركاته وصف في الدين والدنيا والآخرة جامعة لكل نية صالحة شاملة لخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأهل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفائق بمعالي الدرجات والمكرمات ورسول الصادق بميامين البركات والكرامات والحبيب اللاحق في حياز الخيرات والحسنات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. والجمهور على أنها مختصة برمضان واختلفوا في تعيينها. وقال بعضهم إنها ليلة السابع والعشرين لأن فيها أمارات ضعيفة منها ما روي أن عمر سأل الصحابة عن ليلة القدر ثم قال لابن عباس تصياد الغواص. وقال زيد بن ثابت أعطيت أولاد المهاجرين أعطرت أولاد المهاجرين وما أعطرت أولادنا. فقال عمر لعلك تقول إن هذا غلام ولكن عنده ما ليس عندكم. فقال ابن عباس أحب الإعداد إلى الله تعالى وبيتا وأحب البيت إليه السبع. فذكر السماوات السبع والأرض السبع والأسبوع ودركات النار وعدد الطواف والأعضاء السبع. فدل ذلك العدد على أنها السابعة والعشرون. ومنها قول ابن عباس إن هذه السور 30 كلمة. وقوله تعالى هو السابع والعشرون. ومنها ما نقل عن ابن عباس أنه قال ليلة القدر 9 أحرف وهو مذكور 3 مرات فتكون الجملة 27 إلى آخره. وسميت ليلة القدر. Nah, salah satu dari tafsir dari surah Al-Qadar yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Abu Yazidin dinamai Lailatul Qadar atau malam ketetapan atau penetapan atau malam kemuliaan. Sebabnya kenapa? Lian Allah Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yuqaddiru fiha ma yasha min amrihi ila mithliha. Jadi Allah menetapkan apa yang Allah kehendaki dari urusan-urusan seorang hamba sampai kepada tahun yang akan datang. Jadi dari Lailatul Qadar tahun ini 1444 Allah tetapkan sesuatu sampai 1445 Hijriah. Lalu 1445 pula sampai 1446 Hijriah. Artinya Lailatul Qadar tersebut ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setahun. Sebagaimana Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan yang bertepatan hari itu juga di beberapa tahun kemudian terjadi perang Badar. Nah, lalu pada 17 Ramadan turun Al-Quran sebanyak 30 juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Akan tetapi yang sampai kepada Rasulullah SAW pada malam 17 Ramadan hanya ayat 1 sampai 5 dari surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hanya itu saja. Nah, lalu selanjutnya kan turun berangsur-angsur. Nah, begitu juga sampai 23 tahun. Menurut pendapat sebagian ulama, Allah Ta'ala turunkan dari Lauhul Mahfuz kepada langit dunia itu per paket setahunan. Ini lain kartu perdana, lain Al-Quran, paket setahunan. Jadi paket setahunan Allah
terjadi pada tahun ini, Allah turunkan ayat sesuai kejadian, maka Allah turunkan dalam satu tahun. Nah, begitu juga sampai sekarang berlaku disebutkan oleh Sidi Lailatul Qadar untuk penetapan umat manusia, yaitu kita salah satunya. Jadi pada tahun ini selama setahun apa yang terjadi dalam pada diri kita Allah tetapkan. Nah, memang ada dua, ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Ada yang kalau diubah dengan doa silaturahmi sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada yang sudah menjadi ketetapan Allah yang pada boleh diubah, pada awal diubah, walaupun hendak diubah, tapi terserah kepada Allah kembali. Nah, lalu apa saja urusan tersebut? Nah, ini disampaikan. Nah, lalu urusannya apa? Lawan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu adalah pengajuan proposal supaya nyaman bahasanya. Nisfu Sya'ban itu adalah pengajuan proposal. Lailatul Qadar adalah penetapan dibagikan kepada setiap hamba. Nah, jadi disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani, Minasan al-qabilah min amril maut. Urusan apa aja yang ditetapkan? Yang pertama adalah urusan kematian. Jadi siapa-siapa yang meninggal tahun genap sudah ada dalam tulisan tersebut. Bahkan sebelum hidupnya sudah ada tulisan tersebut. Wal ajal, dan batas sesuatu kita, yaitu rezeki. Ada kadar bulatnya habis tahun ini. Salah satu wasilahnya yang kena diabetes. Jadi kalau boleh lagi minum gula, atau yang sifatnya ada gulatnya, makan nasi kada boleh. Ada yang kadar garamnya habis, ada yang kadar gula habang ya. Darah merahnya habis, bukan kolak sekali. Ada yang kadar darah merahnya habis, ada yang kadar darah putihnya habis, sehingga semuanya itu akan terjadi sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan. Makanya wajar ketika malam nisfu Sya'ban kita minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, mudah-mudahan perpanjang masih ya Allah. Ya Allah, jatah gula kita masih panjang. Jadi tidak masalah Ramadan tahun ini bina banyak gula, sirup, teh, tidak ada masalah. Ya Allah, perpanjang ya Allah kadar darah merah, darah putih sesuai dengan kadar yang ada ya Allah. Jadi sampai akhir hayat orang tadi sehat. Ternyata akhirat apa? Nisfu Sya'ban yang akan datang atau Lailatul Qadar yang akan datang. Jadi batas-batas sesuatu ada, termasuk juga rezeki laki bini, termasuk anak. Mana jatah tahun ini yang rumah tangganya masih utuh? Mana jatah tahun ini yang rumah tangganya naudzubillah tercerai-berai? Ada kedatangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta kepada Allah. Sudah semalam dan tinggal kita tetap minta, karena kita pada tahu makanya apa ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap minta lawan Allah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Itu doa mustajab. Doa mustajab. Yang kedua, di dalam Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan, amal-amal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking dimuliakannya apa? Yaitu dilipat gandakan amal sunnah tersebut bagaikan pahala wajib di luar Ramadan. Jadi Allah muliakan, amal kita dimuliakan, kebaikan kita dimuliakan. Kebaikan tersebut ya Nabi untuk Quran bukan alif lam mim itu huruf kada, bukan alif lam mim itu satu kebaikan kada ya Nabi. Alif huruf kebaikan sudah sebutin kali 10 sampai 700 sampai 7000 sampai tidak ada batasnya. Lam huruf ya Nabi, bukan huruf itu aja kali 10. Karena tidak ada kebaikan balasannya satu kebaikan itu pada dalam kamus Islam tidak ada kebaikan dibalas satu kebaikan. Tidak kamus itu di dalam agama Islam. Dalam agama Islam kamus kebaikan dibalas 10 sampai ma la yu'ad wa la yuhsa. Kada terbatas. Jadi tergantung kita.
Lalu minum nak itu juga. Nah, nak itu juga kehidupan kita sehari-hari. Contoh duduk di dalam majelis. Ketika duduk di dalam majelis subuh seperti ini, kita niat sampai isyraq. Niat untuk sampai isyraq itu sudah sebuah kebaikan. Digawi pulang sampai isyraq itu sudah berlipat ganda kebaikan. Belum duduk sembahyang hadar, sembahyang subuh, ada nonton tungkang, ada nonton kuring, ada macam-macam. Ya Allah, larangnya ujian hadar sembahyang subuh, wajar diuji oleh Allah. Namun santai-santai aja, ya wajar aja, juga sesuai tadi. Kebaikan pulang sampai sembahyang subuhnya, kebaikan pulang. Berjamaahnya, kebaikan pulang. Duduk di sini pulang, menghargai orang yang dihiga supaya tidak tersakiti kayak caranya, kebaikan pulang. Ada yang sudah bersiap minyak harum sebelum subuh, kebaikan pulang. Minyak harumnya kurang harum, kubui, dikubui minyak harumnya, karena kurang harum tadi. Kalau segram kan 2 gram ya, maka ada harum ya, ujung-ujungnya buka botolnya, yuk semuanya. Sebelum subuh tapi sebelum subuh. Nah sehingga itu sembilan kebaikan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kebaikan akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan. Nah, warizq wa ghairi dzalik termasuk rezeki secara khusus. Apakah rezeki itu berupa kesehatan, apakah rezeki itu berupa materi atau duit bahasa kitanya dan sebagainya. Nah, jadi itu tadi Allah tetapkan untuk setahunan. Wa yusallimu ila mudabbiratil umur. Lalu diserahkan ya Syekh Nawawi Al-Manjani kepada yang mengurusi urusan tersebut. Siapa? Yaitu 4 orang malaikat. Amun bina rezekinya termasuk rezeki ilmu zahir, ilmu batinnya kayak apa? Urusan malaikat Israfil. Urusan malaikat Israfil yang biasa disampaikan di pelajaran SD itu menjaga urusan hujan, termasuk tumbuhan, seapa panennya tahun ini, seapa dan sebagainya. Wa Mikail pulang urusannya dijual. Wa Israil, nah ini urusan yang hidup mati, berarti urusan sidin, urusan hidup mati oleh malaikat Israil. Aku jadi malaikat Israil. Aku ini hanya pelaksana, hanya petugas pelaksana. Nang hakikatnya mematiakannya aku jadi sidin. Aku ini tahu tarik, tahu cabut jadi sidin. Dapat surat tugas dari Allah Ta'ala, ini yang meninggal hari ini, tahun ini, detik ini, ambil sidin. Cuma jangan salahkan aku sidin. Cuma ternyata orang Israel pun disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika sidin tadi, setelah sidin tadi ditiupkan sangkakala, tertinggal semuanya. Lalu sidin yang terakhir mencabut nyawa seorang, disebutkan dalam sebuah riwayat. Jadi sidin mencabut nyawa seorang, mana adanya mencabut nyawa seorang oleh pakai model tukang gunting itu lah. Biasa menatakan rambut orang, disuruh nata rambut seorang, mau gunting atau operasi lah, dokter gigi suruh cabut gigi seorang dan sebagainya. Sakit lah sidin. Jadi malaikat Israel ini sakit leh, rupanya sini ngarangnya perintah kan, ngarangnya perintah. Nah sebagaimana kisah Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa seluruh rasa sakit umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagian besar telah ditanggung oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi untuk kita. Wa Jibril dan malaikat Jibril alaihi salam, ada beberapa urusan disebutkan dalam beberapa riwayat hadis, ada sekitar 5 urusan malaikat Jibril tadi masih turun ke dunia walaupun Nabi sudah tidak ada lagi. Nama ada nabi-nabi palsu aja ada. Jadi malaikat Jibril masih turun ke dunia, ada beberapa urusan ya ulama kita sebagaimana riwayat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah mudah-mudahan tadi Allah adakan kebaikan pada tahun yang akan datang ini. Kalau wafat pun wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita minta, itu yang kita cari. Dan mudah-mudahan yang menjadi cita-cita pertama dan utama kita, bagaimana caranya masuk surga tanpa ada hisab. Itu namanya apa? Cita-cita
kita. Cita-cita jadi gubernur baik, cuma jadi gubernur nggak masuk surga. Cita-cita wali kota baik, cuma cita-cita wali kota nggak masuk surga. Cita-cita jadi presiden baik, cuma cita-cita presiden nang anak masuk surga. Kalau kesenian itu membawa kita masuk neraka, baik kalau saja, baik ada usaha. Nah termasuk kita jadi apa, nang kesemuanya membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala jumhur ala annaha mukhtassah bi Ramadan. Menurut mayoritas ulama, Lailatul Qadar itu khusus untuk bulan suci Ramadan. Menurut mayoritas ulama, Ramadan itu adalah wadah atau waktu turunnya Lailatul Qadar. Wakhtalafu fi ta'yiniha. Jadi memang ada pendapat ulama yang lain yang mengatakan Ramadan bukan hanya pada bulan Ramadan Lailatul Qadar turun. Hendak bulan Muharram kah, Safar kah, Rabiul Awal kah sampai Zulhijjah. Apalagi ulama kita disebutkan beribadah seperti Ramadan bukan karena Ramadan. Beribadah di dalam bulan suci Ramadan karena bukan Ramadannya, tapi karena Allah Ta'ala-nya. Ulama kita biasa menyampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kalau kalian menyembah Allah, kalau kalian menyembah Muhammad, ketika Rasulullah mengangkat, Sayyidina Abu Bakar langsung berkhutbah. Saat Rasulullah mengangkat pada tanggal 12 Rabiul Awal kan juga, saat itu Sayyidina Ali langsung kayak model lumpur, Sayyidina Utsman langsung kayak model bisu, Sayyidina Umar langsung ucap, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, kutebas batang lehernya. Jadi kayak model masing-masing ada kena hal. Tapi sudah bakal berucap, apa jadi barang siapa yang menyembah Muhammad atau Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Sesungguhnya Rasulullah telah wafat. Dan barang siapa yang menyembah Allah, fa'innahu hayyun la yamut. Allah maha hidup, pada mungkin mati. Nah, akhirnya ulama kita pun mengubah ke Ramadan. Barang siapa yang menyembah Ramadan, Ramadan telah habis. Ini Ramadan akan habis kurang lebih 25 harian lagi. Apakah dengan Ramadan habis juga bacaan Quran kita? Apakah Ramadan habis akhirnya habis juga sembahyang berjamaah kita? Apakah Ramadan habis juga silaturahmi kita? Apakah Ramadan habis juga kebaikan-kebaikan Ramadan ini? Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Allah karena Ramadan bisa habis maksimal 30 hari, bisa 29 hari. Dulu per tahun bisa lah Ramadan 25 hari aja. Nah itu yang musalat Ramadan 25 hari aja dipertanyakan, atau Ramadan 32 hari lah, Masya Allah. Nah jadi antara itu aja. Tapi barang siapa yang menyembah Tuhannya Ramadan, maka niscaya ada kematian, kada melewatan dan kada awak dilewati. Nah Ramadan luar biasa yang namanya bersuci Ramadan. Nah sehingga ulama kita karena itu pandangannya, sehingga Lailatul Qadar bisa terjadi kapanpun juga. Karena dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membicarakan tentang Lailatul Qadar, masuk ke dalam rumah, para sahabat berbincang, berdebat kapan Lailatul Qadar. Kedengaran oleh Rasulullah SAW dalam rumah, Rasulullah keluar. Karena jadi Nabi maha barakat apabila Lailatul Qadar. Karena jadi Nabi maha barakat apabila Lailatul Qadar. Akhirnya tersimpanlah Lailatul Qadar menjadi sebuah misteri ilahi. Nah, waqtalafu fi ta'yin. Adapun di dalam bulan suci Ramadan itu berbeda ulama tentang kapan Lailatul Qadar turun. Untuk bulan suci Ramadan ada yang mengatakan sebulanan itu tanpa ada kepastian. Buktinya
Quran turun pas tanggal 17 Ramadan, bukan malam salikur, bukan 10 hari terakhir, tapi justru tanggal 17 Ramadan. Artinya bisa jadi Ramadan di awal kah, di tengah kah, di akhir kah. Tapi ulama kita akhirnya banyak yang memilih sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beberapa sabda akhirnya ulama kita menyatakan 10 hari terakhir. Di antara hal 10 hari terakhir itu malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29. Di antara malam-malam ganjil yang paling rancak ditemui oleh ulama kita, dari beberapa ulama disebutkan kebanyakan tanggal 27 Ramadan, Lailatul Qadarnya. Ada beberapa syarat, ada beberapa alasan kenapa Lailatul Qadar dipadahkan tanggal 27. Pertama, jumlah langit 7, jumlah habis bumi 7, jumlah hari 7, jumlah tingkatan neraka 7, jumlah tawaf 7, anggota 7, dan jumlah apalagi ada beberapa jumlah yang lain 7. Akhirnya dari ulama kita disebutkan 27 itu salah satu hikmahnya yang ada pada 7 tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari ulama kita kenapa disampaikan tanggal 27, disebutkan bahwa dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Lailatul Qadar itu ada 9 huruf. Tulisan Lailatul Qadar itu tertulis 3 kali. Akhirnya 9 kali 3 sama dengan 27. Ini antik-antik cara ulama kita mengambil sebuah istinbat. Ilmu hikmah dari para ulama kita antik. Lailatul Qadar jumlah hurufnya 9. Lam, ya, lam, ta, alif, al, lam, qa, dan ro. 9 jumlah hurufnya. Dan Lailatul Qadar disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. 9 kali 3 27. Jadi memang itu tadi. Terus di dalam sebuah kitab disebutkan, Sayyid Ta'ifah Imam Junaid Al-Baghdadi menyebutkan, aku menemui Lailatul Qadar seumur hidupku 2 kali Yasidin. Itu pas tanggal 27 Ramadan. 2 kali aku dapat Yasidin. 2 kali aku dapat di tempat anugerah Lailatul Qadar, dan kedua-duanya tanggal 27 Ramadan. Tapi yang paling aman adalah kita dari malam pertama Ramadan sampai malam hari raya, kada ugah-ugahan, kada kurang-kurangan, tetap gasnya 120 km per jam. Gas ya. Kada berlumbaran. Musiknya kata lumbaran, ya ujung-ujungnya tuh parai semalaman. Maghrib di rumah, isya di rumah, tarawih parai, subuh parai, bayang. Tuh lumbar bener, lumbar. Jadi nang ada sudah, lakonin nang ada. Maghrib berjamaah. Kenapa bukan dilanggar di masjid, bukan di rumah? Ya Allah, berjamaah di rumah lawan anak bini, atau di majelis atau di mana? Karena isya pulang berjamaah, isya berjamaah pulang, tarawih berjamaah atau sorangan terserah. Anak 23 silahkan, itu nang ada. Anak 8, ayo kalau juga. Anak 23 tinggal buka sisanya, ayo kalau masalah. Anak 36, pakai mata Imam Malik, silahkan. Artinya jelas sebagian banyak jumlah tarawih, bagus juga tadi, bagus. Nah, akhirnya di situ subuh pulang berjamaah. Itu terus dilakukan. Maka jad ulama kita salah satunya ada Syekh Abdul Qudus, Syekh Ali bin Abdul Qudus, Syekh Abdul Hamid bin Abdul Qudus kan? Syekh Abdul Hamid bin Qudus dari Mekah menulis kitab Al-Sunnah Rasul, sudah mengadakan paling aman, paling cepat, paling ringkas cara mendapatkan Lailatul Qadar secara fadilat, maghrib isya lawan subuh berjamaah Yasidin. Sepanjang bulan suci Ramadan digawi, insyaallah dapat fadilat Lailatul Qadar. Isya subuh berjamaah. Karena lepas dari berjamaah isya lawan subuh. Jadi selama orang tadi tarawih, selama orang tadi subuh berjamaah di masjid atau di rumah, maka insyaallah dapat fadilat khairum min alfi syahr. Nah, itu tadi disebutkan tentang kapan Lailatul Qadar turun.
masing-masing tadi, masing-masing supaya kita aman, nyaman, terus kita bisa jadi bagi sebagian orang Lailatul Qadar terus ya Allah berikan pahala Lailatul Qadar. Bisa jadi pahala Lailatul Qadar Allah terus berikan kepada seseorang. Nah, ini mudah-mudahan tadi pada pelepasan kita dari yang ada ini. Terus disebutkan bahwa wa ma adraka ma Lailatul Qadar ay ghayatu fadliha wa muntaha 'ulwi qadriha. Nah, apa yang kau ketahui tentang Lailatul Qadar? Tentang puncak keutamaannya dan kemuliaannya. Nah, keutamaan dan kemuliaannya. Jadi bagi umat Rasulullah SAW, malam pertama dan utama bagi umat Rasulullah itu adalah Lailatul Qadar. Malam pertama dan utama untuk umat Rasulullah SAW itu adalah Lailatul Qadar. Malam keduanya hanya nisfu Sya'ban, ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi untuk Rasulullah SAW, untuk baginda Rasulullah SAW, malam pertama dan utama itu adalah malam Isra Mi'raj. Malam Isra Mi'raj. Kenapa? Di situ Rasulullah dapat kemuliaan. Isra Mi'raj sebagaimana dalam kisah-kisah yang ada. Kenapa? Kalau kita Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar tersebut disebutkan dalam beberapa riwayat Allah Ta'ala membebaskan dari malam pertama Ramadan itu sekitar 600.000 orang atau 600 orang. Dan riwayat yang lain itu dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Jadi ada yang ketika lahir sudah Allah cap sebagai ahli api neraka, lalu ketika masuk malam pertama Lailatul Qadar, malam pertama Ramadan, Allah bebaskan 600.000 orang. Malam kedua Allah bebaskan 600.000 orang. Malam ketiga Allah bebaskan 600.000 orang. Malam keempat Allah bebaskan 600.000 orang sampai malam hari raya. Khusus malam Lailatul Qadar atau Lailatul Qadar, kesemuaan jumlahnya tadi 600 kali 30 Allah hendak di Lailatul Qadar. Nah, khusus untuk umat Rasulullah SAW. Makanya dalam sebuah hadis, seluruh umat Rasulullah SAW dapat Lailatul Qadar. Seluruh umat Rasulullah dapat Lailatul Qadar selama ingat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selama itu tadi maka dapat. Alhamdulillah. Cuman sesuai dengan hasil usahanya, seapainya dapat. Seapainya dapat. Ada nang gelas tanayannya, nang model cawan, oleh-oleh dari haji dan umroh. Nang tulisan ahlan wa sahlan, nang warnanya kuning keemasan. Ada nang menanainya pakai gelas, namanya gelas belimbing. Ada nang kita menanai Lailatul Qadar pakai gelas seng ampun kain bahari. Seng ampun kain bahari namanya warna tentara hijau putih. Nah, ada nang menanainya pakai gelas drum tong kuno. Ada nang menanai ember, ada nang menanai pakai drum, ada nang menanai pakai baskom, ada yang menanai pakai tandon, ada yang menanai Lailatul Qadar Allah Ta'ala yang pakai samudra. Jadi tidak kuno banget dapat tanai wadahnya kuno. Karena wadah kita halus, ya halusnya dapat padilat Lailatul Qadarnya. Selama apa ajaran ulama kita disebutkan dari Imam Tafsir Ar-Razi disebutkan bahwa orang dapat Lailatul Qadar selama tidak menyekutukan Allah, selama ada bermusuhan sesama umat Rasulullah, selama ada tegawi nang sifatnya sihir, paranormal dan sebagainya. Ada beberapa golongan yang dapat fadilat Lailatul Qadar mirip kayak nisfu Sya'ban. Nah, tsumma bayyana Allah fadlaha min thalathati awjuh. Lalu Allah jelaskan di dalam ayat selanjutnya keutamaan Lailatul Qadar itu dari 3 sisi.
au arba'ah atau 4 sisi. Yang pertama, apa yang Allah Ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Keutamaan pertama dari ayat Allah Ta'ala dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Makanya kan umur umat Rasulullah itu pendek 60-70, cuman di sisi Allah panjang. Misalnya 20 tahun ya, maghrib isya subuh pada sualam, pas bunyi pada sualam, pas isya subuh pada sualam, pas seumuran. Jadi pas Ramadan khususnya pada sualam, pas isya subuh pada sualam, pas berjamaah ya terus, berjamaah ya terus, jamaah. Jadi ada sualam pas. Maka di hadapan Allah 20 tahun angka itu aja di hadapan Allah tadi kali 1000, 20.000 di hadapan Allah nilai umur orang tadi. Ya Allah, siang puasa, malam beribadah semalaman. Nah jadi kadang-kadang kita lihat pada pendohiran yang ada di dohirnya ya, kita umur 70, 80, bisa jadi di sisi Allah umur 20.000 tahun, bisa jadi di sisi Allah umurnya 30.000 tahun. Di casingnya aja kita muhan kayak ini misalnya, ya kalau casingnya aja umur 70 padahal jiwanya Selawi Pak, liurnya Selawi maksudnya. Nah jadi bisa di sini disebutkan kayak itu. Jadi setiap tahun bisa dapat Lailatul Qadar. Bisa jadi kita ini kadang merasa dapat, kadang pernah merasa dapat Lailatul Qadar, cuma di sisi Allah, saban tahun salahnya dapat, saban tahun dah dapat. Kenapa? Karena ini sudah Lailatul Qadar. Karena ini sudah Lailatul Qadar. Nah, cara simpel jadi ulama kita mendapatkan Lailatul Qadar yang kedua selain beribadah maghrib isya subuh berjamaah, yang kedua adalah dari awal malam Ramadan itu berbagi parsel. Maksudnya apa? Maksudnya ya salah satunya adalah berbagi makanan ala kadarnya nang merupakan orang puasa. Lalu makanan pesan nang kurang beribadah khususnya ketika orang makan tadi simpel contoh itu ketika orang makan kurma pembukaan kita atau hendak isya ingin minum banyu kita, banyu nang barian kita diminumnya, dibawanya kesan isya berjamaah, dibawanya kesan subuh berjamaah, maka terhitung orang tadi bersedekah bahagia pada malam itu. Pas Lailatul Qadar turun dapat. Cara simpel dari ulama kita. Nah jadi menghadap keadaan itu setiap malam bawa botol aqua sebotol diulungi orang. Jadi kalau sebungkus sedusnya itu di sini 42 lebihan sebulan tuh. Setiap malam bawa suling lah kesampian, dah simpan pulang sisanya. Suling malam bawa lah kesampian, isuk ya pulang bawa. Jadi salah satu cara simpel dari ulama kita dengan cara seperti itu. Jadi berbagi tadi mulai dari awal Ramadan itu memang simpel, benar bagi istilahnya rezeki ala kadarnya sebotol aqua. Dan mudah-mudahan Allah memuliakan kita dunia akhirat. Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kesalahan kita. Allah muliakan orang tua kita, guru-guru kita, anak cucu kita hingga hari kiamat kelak. Allah jaga dari segala hal yang kada baik di dunia ini, dan Allah berikan kepada mereka syurga bighairi hisab wa fadlan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakillahu lana fi syahri Ramadan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسم وسعة في الرزق وتوبة بعد الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وأمنا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. 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 اللهم صل عليه